Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kesehatan itu kita manfaatkan untuk bersyukur, bersujud kepadanya dengan melaksanakan sholat, terutama pada waktu maghrib ini kita melaksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam senantiasa tercurah buat Nabi kita Muhammad SAW, buat para keluarganya, para sahabatnya, dan tentu saja siapa yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Kita sekarang giliran fikih, diambil dari kitab Fikih Muyassar. Fikih yang ringkas, mudah bagi kita, terutama yang tidak berkesempatan untuk mendalami fikih. Maka kitab Fikih Muyassar dianggap sebagai cukup buat seorang muslim mengetahui yang berkenaan dengan fikih yang wajib bagi seorang muslim mesti mengetahuinya. Nah, kita dalam Fikih Muyassar sudah sampai pada sholat berjamaah. Ini mudah-mudahan dijadikan sebagai rujukan untuk kita bersikap di dalam masjid kita sholat berjamaah. Kemarin sebelum Ramadan sudah sampai kepada hukum sholat berjamaah. Yang benar hukum sholat berjamaah adalah hukum sholat berjamaah sunnah muakkadah dalam banyak perbedaan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi yang benar yang paling kuat adalah sunnah muakkadah. Karena Rasulullah ketika ditanya, apa yang wajib bagi saya? Ketika sahabat bertanya, Nabi mengatakan sholat 5 waktu. Hukum sholat berjamaah. Adapun orang-orang yang mengatakan, ulama yang mengatakan jadi wajib sholat berjamaah, itu untuk menekankan bahwa sholat berjamaah penting. Bagi laki-laki tidak ada sholat kecuali dengan berjamaah. Sekarang kita bagian kedua. Bila seorang laki-laki masuk masjid sedangkan dia sudah sholat, apakah wajib baginya mengulang sholat tersebut bersama jamaah? Bisa saja seseorang memasuki masjid ketika dia sudah sholat, misalnya ada ta'lim, di masjid itu baru mulai sholat berjamaah. Nah, apakah dia wajib mengikuti sholat berjamaah padahal dia sudah sholat fardu?
Jawabannya tidak wajib baginya mengulanginya bersama jamaah. Hanya disunahkan. Jadi kita sudah sholat sendirian di rumah atau berjamaah di masjid lain. Di satu masjid ada ta'lim, kemudian sholat berjamaahnya lama, qomatnya lama. Nah, pada saat dia masuk ternyata baru mulai. Dia boleh ngulang apa tidak? Dia boleh ngulang sebagai sunnah baginya, bukan wajib. Jadi sholat yang pertama itu fardu bagi dia yang sudah dilaksanakan di lain tempat. Sementara sholat sunnah dia bergabung kepada jamaah itu hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa anta idza kana 'alaika umara yuakhiruna shalah an waqtiha aw yumituna shalah an waqtiha." Qultu fama ta'muruni? Qala shalli salatan li waqtiha fa in adraktuha wa in adraktaha ma hum fasalli fa innaha laka nafilah. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadisnya sahih. Artinya, bagaimana sikapmu bila kamu dipimpin oleh para pemimpin yang mengakhirkan sholat dari waktunya atau mematikan sholat dari waktunya? Pemimpin itu salah satu imam yang sah, bahkan lebih berhak daripada yang lain kalau dia memimpin sholat. Nah, pemimpin misalnya mengakhirkan sholatnya, sholat zuhur misalnya jam 2, orang yang dari jauh sudah sholat tadi di tempat yang lain, tapi karena ini masjid ada taklim atau ada apa, dia datang ke masjid. Ketika datang baru sholat. Nah, itu katanya, kata Nabi, bagaimana sikapmu bila kamu dipimpin oleh para pemimpin yang mengakhirkan sholat atau mematikan waktu sholat? Abu Dzar balik bertanya kepada Nabi, lalu apa perintah Anda ya Rasulullah kepadaku? Jawab Rasulullah SAW, sholatlah pada waktunya. Sholatlah pada waktunya. Lalu bila kamu mendapatkan sholat bersama mereka, maka sholatlah karena sesungguhnya itu sunnah bagimu. Misalnya kita tahu ini istiqomah sholatnya jam 2 kalau zuhur, kita mengamalkan hadis Nabi, sholat pada waktunya, ada di musola atau di masjid lain, sholat aja di masjid lain. Sudah sholat, nah pas datang ke masjid istiqomah, baru dapat sholat. Nah, kata Nabi, yang pertama itu wajib kita sholat pada waktunya, kedua di masjid karena diakhirkan maka hukumnya sunnah. Jadi kita boleh sholat dua kali, 3 kali, banyak. Karena yang fardu adalah yang pertama, yang kedua boleh sunnah. Kita bisa sholat 2 kali, sholat fardu sekalipun sudah sholat, kalau mendapatkan jamaah yang sholatnya terlambat. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW kepada 2 laki-laki yang tidak ikut sholat berjamaah di masjid. Laki-laki tidak sholat berjamaah di masjid.
idza shallaituma fi rihalikuma tsumma ataituhuma masjid jama'atan fasalliya ma'hum fa inna lakuma nafilah. Ini dua orang tidak sholat berjamaah tapi sholat di tempatnya masing-masing, di rumahnya. Nabi mendapatinya, kemudian Nabi bersabda, bila kalian berdua sudah sholat di rumah kalian ke masing-masing, kemudian kalian datang ke masjid jamaah, ke masjid ternyata di situ ada jamaah, bila sholat maka sholatlah bersama mereka, karena sesungguhnya itu adalah sunnah bagi kalian berdua. Maka sholatnya itu lebih utama, sholat bersama mereka daripada kita duduk-duduk. Bisa menimbulkan fitnah kalau orang mendapati jamaah sementara dia sudah sholat, disunnahkan ikut berjamaah. Bab yang berikutnya, berapa sholat berjamaah minimal? Berapa orang dikatakan berjamaah yang minimal? Minimal berjamaah di dalam sholat yaitu 2 orang. 2 orang. Ini sudah sepakat para ulama, enggak ada perbedaan. Sholat berjamaah berdua. Nabi juga pernah sholat berdua dalam sholat sunat. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu, idza hadaratis shalah fa'adinna thumma aqima wal ya'ummakuma akbaruhuma. Bila salat sudah datang, tiba waktunya, maka kumandangkanlah adzan, kemudian beri iqamatlah, dan hendaklah yang lebih tua dari kalian memimpin sholat. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi Nabi berpesan berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian, berdua lebih baik daripada sendirian, bertiga lebih baik dari berdua, berempat lebih baik dari bertiga, dan seterusnya. Maka dari keterangan-keterangan hadis tersebut disepakati bahwa sholat berjamaah minimal 2 orang. Kemudian dengan apa kita mendapatkan sholat berjamaah? Maksudnya batasannya apa? Kalau seseorang masuk ke masjid, terus imam sudah tahiyat akhir, seorang baru masuk, maka tidak dapat jamaah orang itu. Minimal dapat 1 rakaat bersama imam, itu dapat berjamaah. Berdasarkan hadis Nabi SAW,
idza ji'tum ila shalah wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'a wa man adraka raka'ah faqad adraka shalah. Bila kalian mendatangi sholat sementara kami sedang sujud, maksudnya jamaah sedang sujud, maka yang baru datang sujudlah. Dan namun jangan menganggapnya sebagai satu rakaat. Dan barang siapa mendapatkan satu rakaat, maka dia telah mendapatkan sholat. Ya, jadi sholat berjamaah didapatkan dengan mendapatkan satu rakaat dari sholatnya. Bukan berarti dianjurkan ya. Ini minimal. Orang mungkin terlambat karena ke belakang, karena batal, sehingga masuk ke masjid sudah mendapati imam sudah sholat sampai rakaat ketiga misalnya. Tetapi yang itu mendapatkan rakaat karena ada alasan tadi. Tetapi yang mendatangi masjid bersantai ria, malas-malesan, datang ke masjid, kemudian didapat rakaat, satu rakaat bersama imam, tentunya dapat juga dinilai. Tapi alasannya bermalas-malasan itu mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Kenapa bermalas-malasan? Karena sholat yang malas itu sholatnya orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau berdiri untuk sholat, maka orang munafik itu sholatnya dengan malas, termasuk mendatangi masjid. Nah, dapatnya satu rakaat dengan tumaknina. Bagaimana dapat rakaat itu? Rakaat didapatkan oleh kita kalau kita bersama imam, batas maksimal, batas minimal dia sedang ruku. Terus kita masuk dalam keadaan dia ruku, kita juga ruku, mendapatkan tumaknina. Itu dapat satu rakaat. Misalnya imam sholat duhur, sudah sampai sholat rakaat keempat, dia sedang ruku, terus kita datang, kita ikut ruku dengan tumaknina, maksudnya sempat membaca, maka dapatlah kita satu rakaat itu. Namun apabila kita datang imam ruku, kita datang berdiri, nggak dapat, maka gugurlah, nggak dapat berjamaah. Jadi mendapatkan ruku itu seseorang dengan mendapatkan rakaat apabila bisa ruku dalam keadaan tum'anina, itu dapat rakaat. Bagaimana bacaan Al-Fatihah? Nggak usah. Di sholat jahriyah atau sholat sirriyah. Nah, tentu ada masalah kita. Bagaimana dengan takbiratul ihram orang yang ingin mengejar ruku bersama imam? Orang yang baru datang tadi terlambat, tetap harus takbiratul ihram. Karena itu pembuka sholat.
Kalau kita datang, imam sedang ruku, tiba-tiba kita ruku saja, kapan buka sholat kita? Memulai sholatnya kapan? Nah, sebagian ikhwan ada yang mempraktekkan begitu saja. Takbiratul ihram itu wajib, rukun malah. Kita mesti takbiratul ihram lebih dari Allahu Akbar, kemudian ruku. Sebagaimana keterangan seseorang yang terlambat di zaman Nabi, dia sampai ke pintu masjid, tapi Nabi sedang ruku. Takbiratul ihram dia dulu, Allahu Akbar, kemudian ruku di depan pintu. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke barisan shaf. Karena khawatir kalau dia tidak segera takbir mendatangi shaf, Nabi keburu bangkit dari ruku. Maka dia dapatkan ruku itu. Jadi takbiratul ihram itu wajib, rukun. Orang mesti memulai sholat dulu. Kalau tidak takbiratul ihram, misalnya banyak yang dilakukan ini. Imam sedang sujud, dia masuk, kita disuruh sujud sama Nabi. Kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus sujud. Itu namanya sudah membuka sholat dengan takbiratul ihram. Kalau tidak takbiratul ihram, di mana takbiratul ihramnya dia? Nah, itu persoalan kita. Memang hadisnya tadi ya, tentang orang yang terlambat sholatnya, idza ji'tum ila shalah wa nahnu sujudun fasjudu. Itu dalilnya yang mengartikan bila kalian mendatangi sholat sementara kami sedang sujud, maka sujudlah kamu. Tetapi kan tata cara sholat tetap kita lakukan. Maksudnya sujudlah kamu, kita tetap membuka sholat dengan takbiratul ihram, kemudian sujud. Bukan berarti kita datang sujud langsung. Nah, hadis ini memang bisa menimbulkan persepsi, tetapi harus dijawab, diterangkan oleh fikih. Fikihnya takbiratul ihram itu rukun. Allahu Akbar, kemudian sujud. Sekalipun tidak dihitung rakaatnya, tetapi kita sudah memulai takbiratul ihram. Ya, jangan keliru. Nah, sekarang kita meninggalkan sholat berjamaah bagi laki-laki. Siapa yang boleh tidak berjamaah bagi laki-laki? Yang dibolehkan meninggalkan sholat berjamaah karena ada udzur. Karena ada udzur. Seorang muslim diberi udzur, diberi alasan yang dibolehkan, dia tidak sholat berjamaah dalam kondisi sebagai berikut. Orang sakit, orang yang sakit mengidap penyakit tentu mendapatkan kesulitan bila berangkat untuk berjamaah. Orang sakit. Dalilnya hadis, ayat-ayat yang umum. Laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal a'raj haraj. Tidak dosa atas orang-orang yang buta, tidak pula dosa atas orang-orang yang pincang. Dalam surat Al-Fatah ayat 17. Itu dalil umum. Dalam setiap syariat
ketika orang mendapatkan sakit atau pincang bisa dibenarkan bila dia tidak melaksanakan syariatnya. Misalnya ini masalah sholat, masalah jihad, masalah kewajiban-kewajiban yang menuntut orang sakit itu mesti berangkat dari rumahnya, maka dia tidak tidak sholat. Yang kedua, karena Nabi ketika sakit beliau tidak sholat berjamaah. Dengan sabda Nabi ketika Nabi sakit, Nabi memerintahkan muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Suruhlah Abu Bakar As-Siddiq supaya mengimami sholat sahabat. Jadi itu tandanya Nabi tidak sholat. Nabi memang beberapa kali tidak sholat berjamaah dalam keadaan sakit. Hadis kedua, riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq qad ulima nifaquhu aw marid. Sungguh aku telah melihat kami, maksudnya Ibnu Mas'ud melihat sahabat-sahabatnya, tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali seorang munafik dengan kemunafikannya yang jelas diketahui, atau seorang yang sedang sakit. Di zaman sahabat tuh tidak ada orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Melainkan orang munafik yang sudah jelas kena kemunafikannya, atau orang yang sedang sakit. Jadi dihimbau kita semuanya di sini, kalau tidak sedang sakit sebaiknya sholat datang berjamaah, atau kita mau dicap sebagai munafik. Na'udzubillah min dzalik. Demikian juga orang yang takut mengalami sakit. Ya. Misal di jalan ada musibah, ada gangguan, dia takut kalau dia berangkat nanti jadi terkena atau sakit. Nah, rasa takut itu bagian daripada udzur. Ya. Takut mengalami sakit. Kedua yang boleh tidak berjamaah orang yang menahan dua hajat, yaitu BAB dan BAK, buang air besar dan buang kencing. Misalnya orang sudah berangkat atau belum berangkat, udah azan, tapi dia ada di dalam kamar mandi, WC. Terus saja dia tuntaskan, terlambat ke masjidnya, itu dapat udzur. Atau sudah berangkat, sudah berwudu dari rumah, sampai di masjid, sudah mau qomat, dia ternyata buang hajat. Lama sekali. Ya, orang buang hajat kan macam-macam. Nah, dia tertinggal jamaah, maka itu boleh dibenarkan, karena orang yang sedang menahan buang hajatnya itu dibolehkan tidak sholat dulu, mesti dituntaskan hajatnya. Dalam sebuah hadis yang marfu dari Aisyah radhiyallahu anha, la sholata bihadrati ta'amin wala huwa yudafi'ul ukhbatain. Tidak ada sholat di saat makmum, tidak ada sholat di saat makanan telah dihidangkan,
dan tidak pula saat dia menahan 2 buang hajat. Menahan dua hajat itu buang air besar atau menahan kencing. Yang ketiga, orang yang mempunyai sesuatu yang hilang, yang mana dia mengharapkan untuk menemukannya, atau takut hilangnya harta atau makanan, pokoknya atau bahaya yang menimpa makanannya, berdasarkan hadis Ibnu Abbas secara marfu. Makanan itu penting. Dia khawatir kalau dia sholat meninggalkan makanan itu, makanannya jadi hilang. Atau hartanya jadi hilang. Nah, terus orang berkata, berarti lebih mementingkan harta daripada sholat. Enggak. Ini syariat, ada dalilnya. Harta itu perlu dijaga. Hadis Nabi, man sami'an nida falam yamna'hu min itabihi udrun. Qalu wa mal udru ya Rasulullah? Qala khaufun aw marad. Lam yaqbalillahu minhu as-salatu allati shalla. Barang siapa mendengar panggilan azan lalu tidak ada suatu udzur yang mencegahnya untuk mengikutinya, menghadiri sholat jamaah, ya, tidak ada suatu udzur yang menghalanginya untuk mengikuti sholat berjamaah. Nah, para sahabat bertanya, apa udzur itu ya Rasulullah, yang boleh seseorang meninggalkan sholat berjamaah? Apa udzur itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, takut sakit. Maka Allah tidak menerima darinya sholat yang dilakukannya. Takut atau takut sakit. Kalau orang yang takut kehilangan hartanya, dia sholat berjamaah, tapi dalam sholat itu terus-terusan mengingat rasa khawatir akan hilang, maka tidak ada baginya bagian daripada sholat itu. Sholatnya, maka dia teringat terus, lagi sholat teringat terus, harta saya, tidak ada bagian daripada sholatnya itu. Kita lanjutkan sedikit lagi. Sebab udzur yang keempat, apabila hujan yang lebat, maka ketika kita mendatanginya ada semacam gangguan, lumpur atau salju atau hujan salju atau angin kencang di malam yang sangat gelap, ya, hujan yang mengakibatkan ada gangguan. Kalau hujan di sini ada gangguan nggak? Banjir. Kalau hujannya rintik-rintik, pakai payung bisa, pakai mobil bisa. Tapi adanya hujan di zaman Nabi memang akan berakibat jalan berlumpur,
ya, karena medannya bukan tempat musim hujan. Jarang sekali hujan di kota Madinah. Tapi kemarin hujan ya, besar di Madinah. Tanda-tanda kiamat kali. Nah, Rasulullah bersabda, karena Rasulullah SAW ya'murul muadzin idza kanat lailatun baridah data matarin yaqul alla sallu fi rihal. Rasulullah SAW pernah memerintahkan muadzin ketika malam yang sangat dingin lagi hujan, dan beliau bersabda, katakanlah, muadzin yang mengatakan, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Pernah enggak muadzin di sini shollu fi rihalikum atau shollu fi rihal? Enggak pernah ya, karena udannya kecil, atau tidak pernah kita menginstruksikan atau muadzin berkata shollu fi rihal. Nah, hujannya itu yang memungkinkan mendapatkan gangguan seperti becek, salju, atau banjir, anginnya sangat kencang. Kemudian yang kelima, kita tahu sholat berjamaah, seandainya imam memanjangkan sholat sehingga terjadi kesengsaraan kepada sebagian orang, maka yang mendapatkan, misalnya dia susah jadi susah, boleh tidak berjamaah karena dimasukkan sebagai udzur. Terjadi pada masa Rasulullah SAW, yaitu sahabat Mu'adz sholat panjang sekali. Udah sholat isanya sehabis sholat bersama Rasulullah, sholat di kampungnya, di desanya, membacanya panjang sekali. Seseorang dengan jadi makmum bersama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu merasa kesulitan, maka dia memisahkan diri sholat sendirian. Sehabis sholat, Mu'adz mengatakan dengan kata-kata yang tidak baik. Dalam satu riwayat dia kata, munafik. Intinya tidak baik kata-katanya. Terus sahabat tadi tidak suka, maka sahabat tadi mengadukan kepada Rasulullah SAW. Nah, Mu'adz ditegur oleh Rasulullah, kalau memimpin sholat ringankanlah, baca yang pendek-pendek, karena di belakang kamu ada orang tua, ada anak kecil, ada yang punya keperluan. Namun kalau kamu sholat sendiri, panjanginlah sesuka kamu. Nah, tapi hadis ini kan relatif, panjangnya itu relatif, tergantung kita. Yang mengatakan pendek-pendek berarti sholatnya kulhu lagi. Dia relatif. Panjang pendek itu relatif. Nabi mengatakan kalau sholat fardu memimpin orang diringankan, diringkas, jangan panjang-panjang. Kalau sholat sendiri boleh sebebas kamu. Loh, Nabi kan yang bersabda. Nabi pernah sholat maghrib baca surat Al-An'am. Surat Al-An'am tahu sendiri sampai tuntas dibaca oleh Nabi. Relatif.
yang sudah biasa. Nah, pasti di masjid ini beda dengan masjid lain kebiasaannya. Di masjid lain lagi beda dengan masjid yang lain kebiasaannya. Kali yang kita temukan, oh kulhu lagi, kulhu, imamnya baca kulhu lagi, tanda ringan, ya begitulah. Memang dapatnya begitu. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa panjang-panjang, kependekan sholatnya. Kalau yang biasa pendek, kepanjangan ini sholatnya. Nah, istiqomah ini bisa dikatakan kepanjangan atau kependekan, tergantung orang yang kemari ketika tidak tahu adat kebiasaan di sini. Sholat sampai, apalagi kalau sholat subuh hari Jumat sampai 25 menit. Ya, sementara itu dulu ya, kita cukupkan, masih ada poin-poin yang disebut udur oleh Nabi SAW. Nah, kita usahakan tidak beralasan tidak menghadiri sholat berjamaah kecuali ada udur. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang keliru dari saya pribadi kita mohon ampun kepada Allah. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.